Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur saat ini boleh kembali menyapa saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya percaya hari ini kita senantiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, Allah yang sudah mengasihi kehidupan kami, Allah yang senantiasa memelihara dan memberkati hidup kami. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya kami boleh ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami kiranya kami boleh memahami dan mengerti maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini dari Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, berpuasa adalah perbuatan tidak makan atau minum dalam jangka waktu tertentu untuk suatu maksud yang bersifat rohani. Di dalam Alkitab sendiri dijelaskan bahwa berpuasa adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang percaya baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita melalui teladannya, yaitu ketika Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam setelah dia dibaptiskan dan sebelum dia memulai pelayanannya di dalam dunia ini. Demikianlah juga bagi kita orang Kristen. Walaupun puasa bukanlah merupakan kewajiban, tetapi kita percaya bahwa ada manfaat baik secara jasmani dan juga rohani yang kita peroleh ketika kita berpuasa, tentunya dengan maksud dan tujuan yang benar. Karena ada orang-orang yang berpuasa tetapi dengan tujuan-tujuan yang tidak benar, misalkan untuk sekedar dilihat oleh orang lain atau untuk menutup-nutupi dosa yang telah dilakukan. Bahkan ada orang-orang yang berpuasa dengan tujuan bersekutu dengan setan dan ingin mendapatkan kekayaan atau keberhasilan di dunia ini. Dan tentu saja Allah tidak berkenan kepada tindakan puasa yang didasari karena motivasi-motivasi yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan ini kita mau belajar bahwa ada dua manfaat yang kita ambil ketika kita berpuasa. Yang pertama, sebagai sarana membangun iman dan keintiman dengan Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 18b dikatakan, maka Bapamu yang melihat dari tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dari ayat ini kita melihat bahwa puasa adalah sikap hati secara pribadi yang ditunjukkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengajar bahwa berpuasa bukanlah untuk menonjolkan diri atau menjadikan kita lebih rohani dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Berpuasa adalah menyangkut hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Karena itu jika kita berpuasa, kita tidak perlu menunjukkan muka yang pucat atau letih lesu karena kita tidak makan atau minum. Karena pada dasarnya berpuasa adalah keinginan atau inisiatif setiap pribadi, bukan karena dipaksa orang lain. Tetapi ada kalanya di dalam gereja atau jemaat, ada seruan untuk berpuasa dan berdoa dengan tujuan merendahkan diri di hadapan Tuhan atas suatu pergumulan tertentu yang sedang dihadapi bersama-sama di dalam jemaat. Dan ini juga adalah hal yang baik, agar kita semakin menyatukan hati dan perasaan sebagai tubuh Kristus dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kita.
Apalagi jika puasa yang kita lakukan dibarengi dengan berdoa, yang pasti akan membuat iman kita semakin kuat dan bertumbuh. Bahkan Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya yang sedang berusaha mengusir setan dengan cara berdoa dan berpuasa. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa puasa dapat memberi dampak yang besar bagi pertumbuhan iman kita kepada Tuhan Yesus. Pertumbuhan iman kita dapat dilihat dari seberapa besar kita mempercayai rancangan Tuhan dan tidak mengkhawatirkan akan masa depan kita selama kita sudah mengerjakan yang terbaik. Yang kedua, sebagai sarana merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat dari dosa-dosa kita. Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 12 dikatakan, "Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu." Kita percaya bahwa puasa bagi orang Kristen bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, melainkan sebagai salah satu disiplin rohani agar kita dapat mengontrol keinginan-keinginan kita dalam terang dan pimpinan Roh Kudus. Kita menyadari bahwa meskipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, namun kita tidak pernah kebal terhadap dosa. Setiap saat kita terus berjuang melawan kehidupan dalam daging yang penuh dengan kelemahan dan nafsu duniawi. Melalui puasa kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan atas dosa kita serta memohon belas kasihan Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Di dalam puasa di mana kita menahan lapar, haus, dan menahan segala keinginan-keinginan duniawi, kita juga diajar untuk selalu menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur atas setiap keadaan kita. Walaupun kita sedang mengalami keadaan yang susah dan pas-pasan, tetapi sebenarnya di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Masih banyak orang-orang yang hidup dalam kekurangan, tidak mempunyai orang tua, tidak memiliki tempat tinggal, dan bahkan mengalami sakit yang parah, namun mereka tidak dapat berobat karena keterbatasan biaya yang mereka miliki. Dengan demikian, kita juga sedang belajar untuk secara konsisten hidup di dalam kesederhanaan dan rasa cukup atas setiap berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Serta kita dapat menyisihkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita di luar sana yang sedang membutuhkan pertolongan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah manfaat ketika kita berpuasa, dan semuanya dilandasi atas dasar keinginan kita untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang begitu indah, yang mengingatkan kepada kami agar segala sesuatu yang kami lakukan semuanya dilandasi dengan motivasi yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami serahkan kehidupan kami, aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami, kiranya Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Bahkan atas setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami, situasi kehidupan yang sedang Tuhan izinkan, kami juga percaya bahwa rencana dan rancangan Tuhan indah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu dan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas kita, tetap semangat dan jaga kesehatan kita. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.